Slide show. Ya, oke. Oke, silahkan hari ini akan disampaikan materi oleh Ibu Isti. Kita simak bersama-sama materi dari Ibu Isti. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan akan ditampung dulu, kemudian nanti akan dijawab di sesi akhir. Ya, silakan Bu Isti menyampaikan. Baik, terima kasih. Cek, suara saya sudah terdengar ya, Ya, Pak? oke. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan terkait gambaran menyusun rencana bisnis atau yang biasa kita sebut sebagai business plan. Begitu. Jadi rencana bisnis ini biasanya bentuknya itu seperti proposal, ada gambaran cara kerja bisnisnya itu seperti apa. Di sini untuk definisi dari rencana bisnis itu sendiri adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Nah, jadi aspek penting yang ada di dalam bisnis plan ini itu adalah menyangkut pemasaran, kemudian keuangan, produksi, dan sumber daya manusia yang akan menjalani. Nah, bicara bisnis tidak hanya sekedar bicara terkait keuntungan, namun bicara bisnis itu berbicara strategi dalam membuat sebuah sistem manajemen yang baik agar bisnis bisa kuat dan tak mudah goyah. Ketika dalam berbisnis hanya mengorientasi dan mengejar keuntungan semata tanpa mempersiapkan sistem manajemen dan strategi yang baik, misalnya bisnis akan bisa maju dan berkembang dengan baik. Jadi intinya itu, pertama ketika kita hendak memulai suatu bisnis itu, jangan memikirkan keuntungan terlebih dahulu, namun strateginya terlebih dahulu. Begitu. Mungkin slide selanjutnya, Pak. Nah, di sini adalah tujuan dari membuat rencana bisnis. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan modal dari para investor. Nah, nanti dengan rencana bisnis yang sudah kita susun, itu akan sebagai bahan investor, apakah itu layak untuk, apakah uang investor tersebut layak untuk diberikan kepada pebisnis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membuat fokus pada tujuan. Yang keempat, membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Dan yang kelima, memperkecil kerugian dan resiko yang akan timbul di kemudian hari. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk manfaatnya adalah untuk mengawali sebuah bisnis, yang kedua untuk mencari sumber dana, kemudian yang ketiga membuat bisnis lebih fokus dan terarah, kemudian yang keempat ada untuk memprediksi masa depan, dan yang kelima itu untuk menaikkan level bisnis, karena nanti akan dijelaskan beberapa aspek di dalam situ sehingga bisnisnya akan terencana dengan baik gitu. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah membuat rencana bisnis. Yaitu yang pertama adalah mengenal bisnis yang akan dijalankan. Tentunya sebagai pebisnis harus tahu terlebih dahulu bisnis apa yang akan dijalankan. Apakah itu bisnis penjual produk atau jasa, apakah itu kuliner, atau mungkin jasa perbaikan seperti itu. Jadi nanti di situ dijelaskan gambaran bisnisnya seperti apa. Dan kemudian yang kedua menentukan visi dan misi, yaitu adalah tujuan yang nantinya akan dicapai ketika menjalankan bisnis tersebut. Nanti diurai di dalam situ. Kemudian yang ketiga adalah menentukan audiens target bisnis. Jadi targetnya itu nanti ditentukan bisa secara demografi, psikografi, atau geografi. Misalnya dari laki atau perempuan, kemudian umurnya berapa, dan target tersebut memiliki kebiasaan apa, itu bermacam-macam sekali. Nanti tergantung dari pebisnis tersebut ingin mempunyai target bisnis yang seperti apa. Kemudian yang keempat adalah membuat kerangka rencana bisnis. Yang kelima itu membuat rencana bisnis secara profesional. Itu dibuat oleh sendiri, bukan dibuat oleh orang lain. Gitu. Selanjutnya,
Belum, Pak, masih learning ya. Di sini adalah kerangka rencana bisnis, yaitu adalah aspek-aspek yang ada atau tertulis di dalam rencana bisnis tersebut. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif, yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah gambaran terkait bisnis itu, gambaran secara umum. Jadi bisnis tersebut itu bentuknya apa dan seperti apa. Misal ingin bisnis kuliner atau membuat suatu franchise, itu bisa dijelaskan di bagian awal. Kemudian yang kedua ada deskripsi perusahaan, itu terkait dengan apakah perusahaan tersebut itu perusahaan baru atau perusahaan yang sudah pernah berjalan. Itu nanti bisa dijelaskan sejarahnya, sejarah berdirinya itu kapan, atau mungkin baru akan berdiri. Itu bisa dijelaskan di situ, di bagian deskripsi. Biasanya di rencana bisnis ini di bagian pendahuluan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada deskripsi target pasar, yaitu ada yang tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya, nanti didefinisikan target pasar apa yang akan dituju. Mungkin bisa dari segi tadi demografi, psikografi, maupun geografi, atau mungkin dari hobi dan kebiasaan calon target pasar. Kemudian yang keempat ada analisa pesaing. Nah, analisa pesaing ini juga cukup penting dilakukan agar kita mengetahui apa saja kendala yang akan terjadi nantinya ketika kita menjalankan suatu bisnis. Biasanya itu yang sering digunakan untuk analisa bisnis ini dengan analisa SWOT. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian sebentar, ketutupan yang kelima. Oh ya, kemudian yang kelima ada yang kelima itu apa? Yang kelima di sini membuat strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini juga cukup penting dalam suatu bisnis karena sekarang kita masuk ke industri 4.0. Untuk strategi pemasaran yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan digital. Itu bisa dengan sosial media dan menyediakan beberapa marketplace di dalam sosial media, seperti misal contoh kita mempunyai bisnis dan kita membuat akun Instagram. Nanti di dalam Instagram tersebut kita customize dengan baik bisnis yang sedang kita jalankan. Begitu customize-nya mungkin dengan memasukkan link marketplace lain seperti Shopee, salah satunya nanti jadi ketika ada pelanggan yang ingin melakukan pembelian bisa langsung melalui link tersebut dan tidak harus susah payah datang ke lokasi begitu. Kemudian yang keenam ada perencanaan operasional, itu adalah terkait pengelolaan produksinya. Mungkin apabila bisnis tersebut ada bisnis makanan misalnya, berarti ini terkait dengan penyediaan bahan baku. Jadi kapan kita akan melakukan restock bahan bakunya lagi, kapan, kemudian berapa bahan baku yang akan disediakan dalam waktu tertentu. Itu menyangkut kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah tim manajemen, yaitu menyangkut sumber daya manusia. Jadi siapa yang akan berkontribusi dalam bisnis tersebut, siapa yang mengelola secara pemasaran, kemudian siapa yang mengelola secara produksi, kemudian siapa juga yang berhadapan langsung dengan konsumen. Nanti di situ dibagi-bagi job deskripsinya masing-masing. Begitu. Kemudian yang kedelapan adalah rencana pengembangan investasi. Ini biasanya untuk perusahaan yang sudah besar. Namun jika perusahaan yang masih pemula ini mungkin tidak diperlukan. Kemudian yang kesembilan adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini juga cukup penting bagi bisnis yang baik itu bisnis kecil maupun bisnis besar. Itu terkait dengan penganggaran berapa kiranya biaya yang akan kita keluarkan ketika kita menjalankan suatu bisnis. Jangan sampai biayanya itu lebih besar dari pendapatannya, karena apabila biaya lebih besar yang dikeluarkan, otomatis bisnis tersebut artinya mengalami kerugian. Jadi gimana caranya penganggarannya supaya tidak kedepannya tidak mengalami kerugian. Nanti di situ ada bagaimana cara membuat penganggaran yang baik. Begitu. Selanjutnya, nah kemudian di sini ada 3 komponen dari rencana bisnis.
Nah, yang pertama ada konsep bisnis, yaitu mengandung konsep bisnis, yaitu merupakan ide bisnis tertulis yang berisi visi misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua ada market atau pasar. Analisa mengenai situasi pasar meliputi pelanggan, pesaing, proses distribusi, dan promosi. Selanjutnya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan keuangan yang tadi saya sebutkan di bagian laporan keuangan itu menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian ada balance sheet, yang biasa kita sebut sebagai neraca, kemudian proyeksi, kemudian arus kas. Nah, analisa dan strategi keuangan ini sangat penting dalam menyusun bisnis plan guna memberikan gambaran sistematis terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Financial plan disusun dengan cara menentukan secara aktual jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Business plan dibuat dalam bentuk jangka pendek atau jangka panjang yang pertama kali diikuti untuk 3 tahun berjalan. Business plan merupakan rencana perjalanan atau roadmap yang akan diikuti oleh wirausaha. Selanjutnya, nah, di sini adalah salah satu kan analisa pesaing, yaitu dengan SWOT, strength, weakness, atau kelemahan, opportunity, peluang, threat itu adalah ancaman. Nah, SWOT ini sangat diperlukan dalam menilai kekuatan maupun kelemahan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta menilai kesempatan eksternal maupun tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, nah, ini definisi dari strength. Strength ini merupakan analisis kekuatan dari suatu perusahaan pada saat ini. Perusahaan perlu menilai kekuatan-kekuatannya. Kemudian yang kedua ada weakness, merupakan analisis kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Dan opportunity yaitu adalah peluang, situasi, atau kondisi yang merupakan peluang di luar, berarti eksternal ya, suatu perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya ini ada threat, yaitu analisis ancaman yang menganalisis tantangannya. Nah, ini adalah faktor lingkungan dalam analisis suatu. Ada dua, yaitu eksternal dan internal. Kalau eksternal itu adalah bagaimana peluang yang ada di dalam perusahaan tersebut menutupi ancaman yang ada. Nah, ini artinya berarti perusahaan dalam kondisi yang baik. Kemudian apabila sebaliknya, itu dikatakan bahwa perusahaan itu kurang baik jika peluangnya tidak bisa dimanfaatkan untuk mengatasi ancaman yang ada. Itu adalah faktor eksternal. Kemudian untuk faktor internalnya adalah bagaimana kekuatan bisa mengatasi kelemahan yang ada. Nah, ini kalau misalnya seperti ini berarti artinya kondisi perusahaan ini dalam keadaan yang baik. Kemudian jika sebaliknya adalah perusahaannya kurang baik begitu. Selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan analisis SWOT, itu salah satu contohnya adalah perusahaan Starbucks. Ini adalah perusahaan yang kopi cukup besar. Nanti ini bisa caranya adalah menulis satu persatu tentang kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Starbucks dan kelemahan apa saja. Misal contohnya ini kekuatannya adalah memiliki produk dan layanan berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, brandnya sudah terkenal secara internasional dan memiliki kekuatan branding. Nah, kemudian lokasi juga di tempat strategis, kemudian memiliki hubungan supplier yang baik, dan efektif dan efisien dalam rantai pasok. Ini dimasukkan ke bagian kekuatan. Nah, kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya itu adalah efek bagi kesehatannya dalam mengkonsumsi produk Starbucks. Kemudian yang kedua, pertumbuhan masa depan semakin bergantung pada segmen internasional. Yang ketiga itu bergantung pada segmen operasi di Amerika. Kemudian bencana alam sangat mempengaruhi pasokan dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kalian ingin membuat bisnis suatu SWOT untuk bisnis kalian, itu bisa dibuat kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk peluangnya sendiri dari Starbucks itu memanfaatkan merek Starbucks lebih banyak lagi selain gerai. Kemudian yang kedua, kelompok produk konsumen global. Yang ketiga, perluasan segmen operasi internasional. Yang keempat itu ada inovasi produk.
dan platform pertumbuhan baru. Kemudian peluang yang terakhir itu pertumbuhan masa depan semakin bergantung pada sektor internasional. Jadi ini beberapa peluang dari bisnis Starbucks. Dan kemudian ancamannya sendiri dari Starbucks itu sendiri adalah studi kesehatan terbaru tentang dampak gula. Nah, ini adalah merupakan ancaman. Kemudian sejumlah besar pesaing dalam bisnis kopi spesial. Kemudian yang ketiga adalah supply dan harga kopi tunduk pada volatilitas yang signifikan. Kemudian yang keempat adalah kondisi ekonomi di Amerika bisa menurunkan belanja konsumen. Dan yang terakhir, lonjakan upah minimum menurunkan profitabilitas. Nah, ini kalian bisa, ini kan hanya sebagian contoh ya, bisa dibuat lebih simpel lagi. Nah, kemudian ini ada marketing mix, yang strategi pemasaran yang terkenal itu ada 4P. Yang pertama itu ada produk. Salah satu contohnya kita ambil produk Jeko Donat, itu produknya itu berarti didefinisikan yang memiliki rasa yang manis. Kemudian yang kedua memiliki varian rasa dan topping yang berbeda. Yang ketiga penanaman produk sesuai dengan topping atau varian rasa yang ada pada donat. Jadi lebih ke deskripsi produk tersebut. Kemudian yang kedua itu terkait harga. Jadi ditentukan harganya berapa, mungkin ada diskon, beli 2 gratis 1, itu nanti bisa ditulis di situ. Dan yang ketiga adalah promosi, dan promosi di sini tentunya melalui website, itu memanfaatkan platform digital. Dan yang keempat ini ada place, gitu. Itu terkait dengan lokasi dari usaha tersebut. Namun untuk sekarang ini place ini sudah hampir tergantikan dengan digital. Jadi usaha itu sebenarnya bisa dilakukan walau tidak ada tempatnya, gitu. Melainkan di rumah. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Berikut adalah semacam gambaran bagaimana membuat rencana bisnis. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Sudirman. Ya, oke, terima kasih. Demikian, jadi rekan-rekan mahasiswa sudah ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Sorry. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ada beberapa. Nah, ada 1, 2, 3. Nggak apa-apa, kita coba jawab. Gitu ya. Yang pertama, pertanyaan dari Fitri Inayah Warohmah. Ya, pertanyaannya, Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara kita dapat mencapai target yang diinginkan dalam persaingan bisnis? Bagaimana caranya untuk mempertahankan bisnis? Apakah kita dalam berbisnis kita harus melihat apakah wilayah itu ramai atau tidaknya agar pelanggan banyak pelanggan. Agar pelanggan banyak pelanggan. Oke ya, ini dari Siti Warohmah. Nah, kebetulan ini Pak Chandra sudah masuk ya. Kita sapa dulu. Ya. Ya, Pak Dr. Chandra, selamat datang. Baru saja selesai dipaparkan oleh Ibu Isti tentang rencana bisnis. Kemudian di sini langsung sudah ada pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Nah, mungkin Bapak mau menyampaikan dulu tentang penajaman di rencana bisnis ini. Silahkan waktunya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya selamat pagi menuju siang, salam sejahtera. Saya memang tadi kemarin sudah mencet supaya Ibu Isti masuk dulu, silakan supaya lebih leluasa. Sementara saya masih ada kerjaan online. Sebenarnya mengenai business planning ini kita udah bahas. Saya sudah beberapa kali juga menyampaikan mengenai rencana bisnis. Yang Ibu Isti sampaikan melalui PowerPoint maupun nanti video Anda simak, memang itu adalah satu prosedur yang memang secara naluri bisnis pun memang mesti disiapkan. Tidak bisa kita menjalankan bisnis
kemudian tanpa mempertimbangkan. Makanya resiko. Nah, bagaimana memperkecil resiko bisnis? Yaitu melalui instrumen bisnis planning itu, rencana bisnis. Kalau resikonya kita mau kecil, bikin rencana bisnis yang benar. Tapi kalau kita asal, ya maaf kata misalnya bahasa Cirebonnya asal tubruk saja, ya bisa jalan mungkin. Tapi resikonya akan jadi lebih besar. Kan seperti itu. Ya. Jadi itu adalah instrumen salah satunya untuk membuat bisnis itu berpeluang lebih besar sukses. Satu. Yang kedua, memperkecil resiko. Karena terjadi pemetaan, kita teropong dengan mata kita dengan adanya bisnis planning itu. Oh ini nih, wah ini hati-hati nih, kalau enggak materialnya kita salah beli. Akhirnya rugi. Atau pengirimannya, terjadi pengiriman yang tidak diperhatikan cara metode pengirimannya. Dan seterusnya ya. Dan jenis bisnis macam-macam, apalagi dengan era global seperti ini. Ya, jadi tidak terbatas kepada apa yang disampaikan, itu hanya sebagai motivasi, sebagai stimulus yang disampaikan oleh tim dosen entrepreneur UCIC ini, stimulus jenis-jenisnya, ya, stimulus buat Anda semua, dan saya berharap supaya materi KWU ini jadi bisa bukan hanya sebagai materi di kelas mata kuliah, tetapi juga bisa Anda praktekkan di dalam International Entrepreneurship Curriculum maupun European, ya saya pelajari di European Curriculum Entrepreneurship, itu yang paling perfect adalah kombinasi antara akademisi dengan praktisi. Nah, sebab itu di UCIC sudah dari bertahun-tahun di setting. Ya, itu yang saya baca itu sudah 10-15 tahun yang lalu tentang International Curriculum untuk Entrepreneurship. Sehingga komposisi antara praktisi dan akademisi itu konkret mengikuti International Curriculum. Ya, dan Anda beruntung artinya dengan tim dosen ini, karena nggak mungkin sendiri. Kalau saya melihat baiknya menjadi tim, sebab itu ada masing-masing kelebihan. Pak Sudadi, Ibu Isti, emang fresh graduate, tapi kan juga pasti punya kelebihan masing-masing. Dan saya menyampaikan dari sisi akademisi masuk, dari segi praktisi, dari segi strategi bisnis, bukan hanya teori, tetapi sudah menjalankan banyak sekali, ya. Dari riwayatnya yang saya sempat sampaikan, Anda semua bisa dengar. Juga kemarin yang nyinggung obligasi di KWU 1 atau KWU 2 ya, Pak? Saudara Rizky itu siapa? Kalau nggak salah KWU 1 deh. Iya. Nah, itu sebuah format bisnis yang memang punya peluang, gitu. Jadi tidak bisa disebut mengenai ini itu misalnya bisnis kuliner aja, itu juga enggak. Dan saya ingatkan, rencana bisnis yang mau dibuat harus berorientasi kepada teknologi. Ya. Teknologi tetap is a tool sebagai media alat. Ya. Meskipun ada yang teknologi juga sebagai mainnya. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mengenai yang sekarang beredar cukup itu yang tadi disampaikan Saudara Rizky minggu kemarin, obligasi, dia bisa sharing tuh.
Ya, bisa sharing di materi KWU kapan, apakah nanti diacarakan sebelum selesai, Pak. Dan Ya, rencana mau ada guest lecture ya, dari profesor dari India di tanggal 8 Juli untuk entrepreneurship. Jadi saudara semua mesti mempersiapkan. Ya, jadi itu kesempatan itu karena kita sudah kerjasama dengan Acarya Institute Bangalore, India. Itu institutnya besar ya. sekali dan teknologinya maju sekali. IoT, artificial intelligence, itu luar biasa. Ya, saya sempat mengunjungi industri partnernya Zaho dan mereka sekarang punya produk aplikasi seperti Zoom Meeting, yaitu Alive. Alive. Nanti pakainya pun Alive. A-L-I-V-E. A-L-I-V-E. Anda boleh coba-coba mendownload, mulai belajar karena tanggal 8 pakainya bukan Zoom. Zoom itu orientasi kepada meeting, tapi Alive itu tidak hanya meeting, justru kepada education aplikasi. Ya, jadi itu yang bahkan ditawarkan ke CIC untuk memegang se-Jawa Barat. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi peluang itu banyak. Pikirlah ide aja tidak bisa berguna kalau hanya Anda masih di kognitif di sini, di alam pikiran. Terjemahkan di persiapan bisnis yang tadi diberikan, ya. Kemudian berani eksekusi, Anda mulai sebagai pebisnis. Salah enggak apa-apa. Lebih baik berani mencoba. Nah, perkecil resiko dengan persiapan yang baik. Bernalar, berdiskusi dengan mentor. Tim dosen siap membantu menjadi mentor. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan. Wah, cukup banyak, lumayan ini. Pertanyaan pertama saya bacakan ya. Pak, saya mau bertanya bagaimana cara kita dapat mencapai target yang diinginkan dalam persaingan bisnis? Bagaimana cara untuk mempertahankan bisnis? Apakah kita dalam berbisnis kita harus melihat apakah wilayah itu rame atau tidaknya agar pelanggan banyak? Nah, itu pertanyaan pertama dari Fitri Inayah Warohmah. Ya, Gimana? Tadi ada putus-putus. ya, oh ya. Bagaimana cara kita dapat mencapai target yang diinginkan untuk persaingan bisnis? Pertanyaan pertama. Kemudian bagaimana cara untuk mempertahankan bisnis? Pertanyaan kedua. Dan apakah kita dalam berbisnis harus melihat wilayah itu rame atau tidak agar pelanggannya banyak? Ya, itu saja, Ya, Pak. yang ketiga dulu gampang. Ya, tergantung jenis bisnisnya. Kalau bisnisnya makanan atau buka kafe atau kedai kopi, ya untuk lebih berpeluang lebih bagus traffic people menjadi parameter. Traffic people itu adalah perhitungan parameter instrumen orang lalu lalang, banyaknya penghuni di komplek tersebut, di area tersebut jumlah penduduknya besar ketimbang misalnya yang masih jumlah penduduknya banyaknya toang-toang. Nah, Anda buka kedai kopi, ya lebih peluang melakunya ya di traffic people itu istilah dalam bisnis. Nomor 3 betul. Nomor 2 mengenai bagaimana bisa bertahan, dan nomor satunya adalah persaingan. Ya, kata kuncinya adalah fighting spirit. Kalau sudah mulai itu fighting spirit, spirit untuk berjuang dalam situasi krisis yang tidak diduga, pandemi, jangan terus langsung menyalahkan pandeminya terus-menerus. Tapi langsung berpikir, ide apa saya supaya mampu bertahan, and then fighting spirit.
Dari segi cost, kalau situasi seperti gini, kurangi pembelanjaan. Ya kan, kurangi hal-hal belanja yang tidak perlu, baik pribadi maupun untuk perusahaannya atau bisnisnya. Tahan dulu. Ayo kita bertahan dulu deh. Seperti itu. Nah, kalau situasi normal, ada persaingan, ya kita fighting dengan promosi, kita fighting dengan memperbaiki produk. Gitu. Apakah dengan sistem buy one get one atau yang promo diskon, itu bisa saja. Dan sekali lagi pakai tools paralel, jalan offline, jualan offline mengandalkan traffic people, orang lalu lalang masuk ke kedai kopi, tapi juga jualan melalui aplikasi. Itu jadi fighting spirit itu kata kunci kalau bertahan dan bersaing. Seperti pengalaman saya. Bayangin kalau saya pengalaman dihajar badai peristiwa 98 krisis ekonomi. Wah, itu terjun bebas. Waktu itu baru start untuk buat komplek perumahan. Harga tanah 1.500.000 langsung melorot jadi 250.000 per meter. Suku bunga bank, orang mau beli rumah KPR itu bunganya 70%. Kalau misalnya ST mau beli rumah waktu itu KPR bunganya 70%. Sampai 80%, nggak ada yang orang mau ngambil. Kalau nggak ada orang mau ngambil, nggak akan milih properti. Siapa yang mau? Betul nggak? Nah, dari 1,5 juta per meter, kita obral, bayangin, 250.000 sampai 300.000 per meter, tapi bayar kontan cash. Tidak ada kredit-kredit, tidak ada nunda-nunda bayar. Nah, jadi bertahan, tapi dijualnya berapa? Oh ya, paling banyak 10 unit dulu untuk bertahan sekian bulan. Untuk bertahan setahun. Tapi setelah itu mulai. Jadi itu strategi itu memang, dan juga kita harus mempunyai mentality kuat, acceptance, menerima situasi yang kita nggak bisa kontrol. Situasi yang nggak bisa kita kontrol itu contohnya apa? Pandemi, krisis ekonomi. How can we control? Nggak bisa. Nah, kalau gitu kita acceptance itu jiwa kita, mental jiwa kita tuh terima. Oke, baik, kita terima, saya terima. Ayo fighting dengan keadaan seperti ini. Itu sehingga mental kita tidak jatuh. Sebab bisnis, ingat bisnis bisa sukses bukan hanya mengandalkan duit, modal, kepinteran, tim, itu betul, instrumen itu betul. Tetapi yang tidak kalah penting, hati dan mental. Kalau mental kita jatuh, down, kita sulit menjalankan bisnis dengan baik. Ya, sebab itu balance antara mental dengan kemampuan fisik dan kepintaran dan networking. Itu kalau saya nggak jaga mental saya 98. Kemudian ada peristiwa di mana itu mobil Pajero yang 1 miliar lebih 50 juta di bandara. Orang tinggalin mobil. Nih, mau nggak? Mobil sama kunci. 50 juta. Pajero. Situasi itu nggak bisa dikontrol. 2007, 2008, and then krisis lagi. Oh, krisis ekonomi lagi. Ya. Waktu saya membuka IF English First tahun 96. November buka. Ya, signing dulu kontrak November. Bukanya Maret 1997. Jadi saya tanda tangan kontrak dengan IF pusat dari United Kingdom. Saya bayar waktu itu 50.000 US dollar kurs waktu itu. Uang hilang itu uang angus, belum buat apa-apa lagi. November 96 ini testimoni benar.
Saya siapin dari November sampai Maret 1997 opening. Ya, nggak bagus. 97 Oktober itu sudah mulai kerasa krisisnya. Soft opening, grand opening yang datang sedikit, saya sudah buat konsumsi catering yang Lux di Cirebon karena IF English First. Nggak bisa. Saya sudah datangkan orang native-nya 3 orang, satu native tiketnya $1.000 sampai 1.200. Begitu menggantikan uang tiket dia, kurs dolarnya menjadi 17.000 per dolar dari 2.400. So, bagaimana? Saya kalah di uang berarti. Nah, apa yang saya harus nggak boleh kalah? Mental saya. Kalau saya kalah uang, kalah mental, ambruk. Jadi ingat, saudara mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kalau terjun di bisnis, memang volatility. Jadi kayak gini, kayak saham. Gitu loh. Jangan mikirnya untungnya besar, tapi siap. Tapi jangan juga takut ini jatuh, ya rugi. Tapi untungnya juga besar. Ya kan? Nah, itulah yang disebut kalau you berani, karena itu jiwa entrepreneur seperti itu. Ya kan? Nah, contoh, berani nggak beli stok saham? Misal, ini latihan mental. Pada waktu beli, misalnya bank plat merah, sahamnya lagi turun 70%, tapi waktu beli di 2.500, Rp3.000 per saham. Harga normalnya 8.000. Beli 3.000. Tiba-tiba ditarik lagi turun sampai 2.000. Apa mentalnya nggak begini? Aduh, jual rugi nggak? Atau tahan? Contoh dalam berwira swasta, sama seperti itu. Jadi waktu saya IF English First, saya bertahan. Saya semua meeting, kita bertahan, kita expenses pengeluaran kita nggak boleh ceroboh, kita berkurangi semuanya, kemudian kita mulai menata bisnisnya dalam situasi krisis. Kemudian sempat kayak lockdown lagi, bule-bulenya di karantina karena peristiwa riot, kerusuhan. Saya sewa tempat rumah yang tersembunyi di mana begitu, dijaga polisi. Biaya semua dalam bisnis. Saya bicara bukan bicara politiknya, tapi bisnis aspeknya. Itu biaya semua. Terus kalau mental saya nggak siap, tak biarin. Nggak boleh. That's not professional. Itu saya harus mental saya, oke, saya jalanin. Ini kita mesti jalankan. Begitu selesai, mereka sangat respect kepada saya. Dan kedutaan Inggris dan yang lainnya yang di mana ada orang asing kerja sama saya, respect. Franchiser pusatnya respect. Ini mitra partner yang bisa diandalkan. Situasi krisis kelihatan kita tuh emas, tanah liat, perunggu, tembaga. Nih situasi pandemi ini kelihatan kualitasnya kalian tuh. Kelihatan. Buat dosen-dosen ini saya bisa melihat dalam situasi pandemi. Kualitasnya kayak apa? Ya. Gitu loh. Karena di suatu situasi normal orang nggak kelihatan. Ya so good saja. Tapi begitu situasi abnormal, ini ujian. Demikian dalam bisnis. Waktu itu saya hanya bisa berpikir, mental saya saja yang saya selamatkan dulu. Ya. Sebab itu saya pernah cerita. Saya bukannya dulu nggak mampu beli Ferrari, Porsche, supercar. Tapi saya tidak pernah melakukannya.
tapi saya lebih baik itu untuk doing business. Sempat rugi, istilahnya bisa beli 4-5 supercar. Bagaimana bisa bangkit kembali? Ya, nah itu kalau saya mental jatuh, habis semua, keluarga saya juga habis. Itu yang nggak boleh, prinsip. Ya, utama adalah kesehatan jiwa dan tubuh dan keluarga. Yang kedua, bisnis, oke, kita jalankan semaksimal mungkin. Itu loh cara bertahan, ya. Oke? Bisa ini bisa diterima. Ya, ini makanya pentingnya kombinasi antara akademisi dengan praktisi. Nggak ada you dapatkan kalau akademisi cerita begini. Iya, betul. Akademisi pernah rugi satu mobil Ferrari. Ya kan? Terus saya nyeseli terus. Wah, nyeseli seumur hidup. Ya, saya nggak bangkit lagi. Seperti itu loh. Ya. Ya. Oke, ya terima kasih. Dalam dunia stock exchange itu ada prinsip. Sometimes we have to cut loss. Kadang-kala kita mesti cut loss itu kita jual rugi, and then kita modalnya masih ada, kita hajar dari bawah. Itu ada prinsip dalam dunia bisnis seperti itu. Hajar dari bawah itu kita, and then kita bangkit kembali dari bawah. Daripada kita habis semua. Jadi pada waktu kita udah rugi, kita targetnya rugi berapa? 10% atau 8%. Begitu udah menginjak 8%, ya udahlah, saya nyerah deh secara bisnis. Nyerah untuk ini, rugi dulu deh. Rugi, jual, pas. Jual saya masih dapat modal dari 100% dikurangi 8% kerugian. Punya 92%. Tidak habis semua kok. Kenapa mesti nangis? Nah, itulah mental kekuatannya. 92%, oh ini ada yang lebih bagus lagi, lebih murah. 92% bisa naik jadi 250%. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tiga pertanyaan dari Fitri sudah terjawab semua, malah lebih gitu ya. Ada pertanyaan lain dari Dwi Fitri Meliani. Mau bertanya bagaimana cara menentukan harga produk dengan harga produk pesaing jika produk yang dihasilkan sama. Tentang penentuan harga. Dulu sama itu kayak apa? Sama kira-kiranya. Kalau roti lebih sulit lagi karena bicara ada yang hidden material yang kita tidak tahu. Masakan namanya sama. Rendang Padang. Betul nggak? Itu. Jadi hati-hati dengan asumsi itu. Nah, yang kedua, yang disebut sama itu dia sudah punya reputasi dulu atau tidak, atau sama-sama sebagai entry level. Paham? Di situ. Kalau dia sudah established, misalnya, ya apa nih? Contohnya kita bikin permen kopi yang sudah ada Kino. Terus kita bikin permen kopi. Saya ngomong, produknya sama kok, permen kopi. Tapi kalau saya mau bersaing sama Kino, ya nggak bisa. Sulit. Karena dia sudah cari yang berarti diferensiasi produknya, apa keunggulannya. Ya, artinya begini, pelajari dulu pesaingnya juga, pelajari juga produk kita. Dan jangan terjebak kepada Anda mempelajari pesaingnya saja. Jadi konsentrasi di pesaing, jadi stres tuh. Begitu ada pergerakan pesaing, wah ini gini. Nggak perlu. Yuk, lebih harus fokus kepada produk dan bisnis Anda. Pesaing itu hanya untuk kita watchdog saja, mengamati. Wah ini nih, ya udah. Oke, kita jaga-jaga ini. Kalau Anda kebalik mengalihkan kepada pesaing melulu, Anda gagal konsentrasi dan fokus dalam bisnisnya sendiri.
Ya, itu. Jadi pelajari produk Anda, amati pesaing, gitu. Amati pesaingnya. Enggak apa-apa, nggak usah takut kayak gitu-gitu. Ya, yang seperti saya bilang, ya kita nggak perlu takut habis semua. Kita masih sehat aja, alhamdulillah. Duit dicari lagi. Itulah pebisnis. Gitu loh, ya. Nah, Isti beruntung kan, Isti? Ya. Nah, berarti ada good sinyal, Isti saya tarik jadi tim itu, ya, itu good sinyal berarti ada satu improve kepercayaan, ya, jaga dengan baik. Oke. Oke, ada lagi Pak Ya. Dadi? Ada lagi bagaimana cara menjaga keseimbangan bisnis yang sudah kita jalankan, seperti mengenai keuangan masuk keluar maupun marketplace. Menjaga keseimbangan bisnis. Antara keseimbangan bisnis dan juga kalau bicara bisnisnya sendiri penjualan marketing, ya harus dijaga keseimbangan, baik yang produk, pelajari mana produk yang sedang rame, punya kitanya, yang sedang lagi nomor satu, top number one yang disukai masyarakat, yang omsetnya tinggi. Nah itu jangan dibuang peluangnya. Terus dorong ini supaya jadi lebih hebat lagi, tapi jangan puas juga. Wah puas dah, saya untung nih tiap bulan. Wah ini dorong nomor satunya, tapi siapkan, jangan puas diri, siapkan nomor 2 dan nomor 3 produknya. Dalam dunia bisnis, kalau Anda tadi mental saat menghadapi krisis dan kejatuhan, itu satu dijaga. Di balik saya ngomong, mental menghadapi keberhasilan juga harus dijaga. Kalau Anda berhasil puas diri, itu nggak ada di kamus pebisnis, ulung. Nggak ada. Salah jika pebisnis itu puas. Begitu produk nomor 1 meluncur hebat, oke, belum hebat tapi sudah mulai menunjukkan hebat. Terus jangan putus asa, ini dorong supaya lebih laku, penjualan lebih naik. Tapi siapkan juga produk nomor 2 sebagai bentuk variasi nomor 1. Siapin nomor 3. Jadi memang seperti itu. Puasnya taruh di kantong dengan doa, alhamdulillah, ya, siap lagi. Seperti itu. Gitu. Kemudian tadi apa tuh? Itu ya, dalam keseimbangan. Nah, kemudian keseimbangan tadi bicara mengenai sales, marketing, dan produk, keseimbangan. Saya tambahin. Keseimbangan antara keuangan. Jangan puas diri terus Anda belanja seenaknya saja. Kemudian pisahkan kebutuhan pribadi dengan bisnis. Karena kelemahan UMKM, kelemahan, salah satu tantangan kelemahannya adalah tercampurnya antara kebutuhan pribadi dengan hasil bisnis. Ini kamera saya bisa maju mundur sendiri, Pak. Aneh juga. Bagus juga. Jadi bukan kayak saya show off nih. Iya. Maju sendiri. Maju sendiri. Maksudnya ininya enggak, fisik kameranya enggak, tapi bisa zoom, bisa mundur. Ya, intermezzo. Jadi jaga keseimbangan keuangan. Nah, pisahkan kebutuhan pribadi, kan kemudian bisnis Anda pisahkan untuk rencana pengembangan, entah berapa ribu perak disiapin. Karena kalau makanan pengembangannya apa? Oh, perlu test food. Test food itu kan butuh biaya bikin tes produk baru. Ya. Kemudian keseimbangan yang ketiga adalah keseimbangan mental di dalam menjaga operasional bisnis. Ya, itu Pak. Ya, oke. Itu tadi pertanyaan Abdul Wahid, saya rasa sudah jelas, sudah detail. Satu lagi Pak, pertanyaan dari Muhammad Rifki Alizanur. Pak ingin bertanya, dalam menentukan target market lebih baik atau spesifik atau meruncing pada kalangan tertentu atau dibuat secara umum atau global? Terima kasih. Target market.
Spesifik atau global? Paling bagus target market ya pada market produknya Anda. Kalau global, tumpul. Gitu loh. Kalau sekarang misalnya Anda punya produk untuk anak-anak, produknya anak-anak, tapi target marketnya general, Anda buang peluru promosi aja juga percuma. Ada yang kebuang. Betul? Jadi sesuaikan produk, target marketnya ya sesuai dengan produk tersebut. Jangan digeneralisasi. Gitu loh. Kalau misalnya buka jasa potong rambut, nah ini barbershop. Saya ingat karena rambut saya sudah berantakan begini udah. Ya. Barbershop untuk pria. Bagaimana targetnya? Ya pria. Ya dah? Gitu loh. Lebih spesifik mana misalnya, Sob? Barbershopnya untuk kalangan muda atau kalangan yang seusia saya? Tergantung stylistnya di barbershop itu. Nah, kalau digeneralkan, nanti yang datang Pak Sudadi. Motongnya rambutnya sedikit, minta diskon lagi. Yang datang saya. Yang usia-usianya begini, ya kan? Boleh welcome, tetapi pasarnya lebih sedikit. Nah, ya, jadi balik pertanyaannya, jawabannya seperti tadi. Jangan digeneralisasikan targetnya. Difokuskan kepada produknya. Oke? Itu Rizky yang ini dah, yang obligasi itu. Karena itu dia udah setahun mempelajari obligasi. Itu hebat juga, saya juga nggak sampai setahun. Ya, saya pelaku aja. Sekian tahun yang lalu saya karena entrepreneurship ya begitu. Ada peluang di kurs dolar, euro, rupiah ya oke lah. Saya belajar instrumen itu. Kemudian di saham ya saya belajar stok. Jadi tahulah ya, minimal bisa sharing kepada Anda semua gitu loh. Ya. Iya, oke. Saya rasa sudah cukup, Bapak. Udah waktunya juga sudah pas. Ya, tapi puas ya penajaman ini. Ya, bagus, pas penajamannya lebih bagus, juga sharing pengalaman pribadi itu yang sangat berharga. Ya, mahal saudara, itu mentalnya mahal, duitnya gede, pengalaman saya sharingkan. Ya, semoga Anda berani memulai bisnis. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Chandra sudah bersama kita men-sharingkan pengalaman juga penajaman-penajaman untuk rencana bisnis hari ini. Ya, saya rasa sudah cukup. Ya, saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk yang teman-teman yang sudah bertanya. Nanti akan saya buatkan tugas bertanya supaya ada interaksi gitu paling tidak sih. Ya, saya rasa cukup hari ini. Terima kasih. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Tolong sampaikan kepada teman-temannya juga untuk minggu depan hadir lagi. Karena ini minggu-minggu terakhir pertemuan kita ya, menjelang ujian akhir semester. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses selalu, salam sehat, dan salam untuk semua keluarga kita. Ya.